Halo semua, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja kedengerannya agak aneh, bahkan mungkin mustahil. Kita akan bahas soal perasaan kita. Sedih, senang, cemas, dan apakah kita sebetulnya punya kendali atas itu semua. Oke, kita mulai langsung ke intinya ya. Coba deh, pernah nggak Anda lagi sedih banget atau lagi cemas, terus Anda bilang ke diri sendiri, udah stop, jangan ngerasa kayak gini lagi. Gimana hasilnya? Kemungkinan besar nggak berhasil kan? Susah banget. Ya, wajar banget sih kalau kita mikir gitu. Kita kan seringnya ngerasa emosi itu kayak sesuatu yang nimpa kita aja gitu, kayak cuaca. Kadang cerah, kadang mendung, kadang badai, dan kita cuma bisa pasrah ngerasain. Jadi ide buat ngendaliin emosi itu rasanya kayak nyuruh hujan buat berhenti. Mustahil. Nah, ini dia nih, inti permasalahannya. Di satu sisi, ada asumsi kita sehari-hari. Tapi di sisi lain, sumber yang kita bahas ini ngasih klaim teologis yang wow, berani banget. Bahwa Tuhan itu bukan cuma ngasih saran, tapi secara langsung dan dengan kuasanya memerintahkan emosi kita. Ini dua pandangan yang benar-benar tabrakan kan? Jadi, klaim seberani itu dasarnya dari mana sih? Oke, mari kita lihat bukti-bukti yang disajikan sumber ini yang diambil langsung dari Alkitab. Nah, ini salah satu yang paling terkenal. Coba perhatikan baik-baik deh. Ini bukan saran loh ya, ini adalah perintah. Tegas. Bahkan diulang 2 kali biar makin jelas. Perintah untuk merasakan sukacita. Dan cuma beberapa ayat setelahnya, kita nemuin lagi perintah lain yang nggak kalah kuat. Bukan, coba deh jangan terlalu cemas, tapi perintah langsung, jangan khawatir. Titik. Ini adalah perintah untuk tidak merasakan kecemasan. Nah, bagian ini menarik banget. Perintahnya itu lebih dari sekedar tindakan. Bukan cuma ampuni secara perbuatan, tapi ampuni dari hatimu. Ini nunjukin kalau yang jadi sasaran itu kondisi emosional kita, perasaan kita yang terdalam terhadap orang lain. Dan ternyata ini bukan cuma 1 atau 2 ayat aja. Lihat deh variasinya. Diperintahkan buat saling mengasihi dari hati yang murni, bukan cuma sekedar berbuat baik. Terus, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah. Ini soal siapa yang jadi bos di hati kita. Bahkan semangat kita disuruh menyala-nyala dan keinginan kita diarahkan. Sampai ke hal yang praktis kayak berhati lembut. Jadi argumen dari sumber ini adalah Alkitab itu secara konsisten ngasih perintah langsung ke dunia emosional kita. Oke, saya tahu apa yang mungkin lagi Anda pikirin. Ini semua kan kedengarannya mustahil banget. Gimana ceritanya? Perasaan yang muncul tiba-tiba bisa jadi subjek perintah. Emang kita robot? Pertanyaan ini wajar banget dan penting banget buat dijawab. Nah, sumber ini nggak cuma ngasih teka-teki, tapi juga nawarin kerangka buat memahaminya. Ini disebut proses penebusan. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa maksudnya. Pertama, dan ini harus digarisbawahi, tujuannya itu bukan buat menekan emosi atau jadi orang yang datar tanpa perasaan. Bukan juga soal pura-pura senyum padahal hati lagi hancur. Ini jauh lebih dalam dari sekedar pasang topeng. Jadi, poin utamanya tuh begini. Menurut sumber ini, iman Kristen itu mengajarkan bahwa seluruh diri kita, pikiran, kemauan, dan ya bahkan emosi kita, itu sedang ada dalam proses renovasi besar-besaran. Emosi kita itu nggak terkecuali. Mereka juga bagian dari proyek pembaruan ini. Terus seberapa banyak sih dari emosi kita yang masuk dalam proyek renovasi ini? Menurut sumber ini jawabannya 100%. Semuanya. Nggak ada satu sudut pun dari hati kita yang terlarang atau nggak bisa dijangkau sama proses pembaruan dari Tuhan. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Ini bukan soal kita berusaha lebih keras dengan tenaga sendiri. Misalnya, maksa diri buat sabar pas lagi macet total. Itu namanya kekuatan tekad, yang biasanya bensinnya cepat habis. Tapi ini soal sesuatu yang beda. Ini soal kita bergantung sama kekuatan ilahi, kuasa Tuhan yang pelan-pelan membentuk ulang respons emosi kita dari dalam keluar. Terus gimana prosesnya secara praktis? Sumber ini ngejelasin ada 3 langkah. Pertama, kita akui dulu kalau Tuhan memang punya wewenang atas perasaan kita. Kedua, kita bertobat alias berbalik arah dari pola emosi lama, misalnya gampang marah atau gampang cemas. Dan yang ketiga, kita kembangkan respons yang baru secara aktif. Ini mirip kayak ngelatih otot di gym. Awalnya mungkin sakit dan aneh, tapi lama-lama jadi kebiasaan dan responsnya jadi lebih alami. Konsep ini mungkin masih terasa agak abstrak ya. Supaya lebih kebayang, yuk kita lihat satu contoh nyata dari sumber yang kita bahas. Biar lebih nyata,
Mari kita lihat contoh yang sangat pribadi. Bayangin deh, situasi yang paling berat secara emosional, menjenguk seseorang di akhir hidupnya. Penulis membahas perintah untuk berhati lembut. Nah, di momen seperti itu, kita kan nggak bisa pura-pura lembut hati, pasti kelihatan banget palsunya. Yang dibutuhkan adalah respons emosi yang tulus, yang datang dari dalam. Dan inilah hasilnya. Lewat latihan bertahun-tahun dan bergantung pada Tuhan, respons emosional si penulis ini telah berubah. Perasaan lembut hatinya itu sekarang jadi respons yang jujur dan otentik. Bukan sesuatu yang dipaksakan atau buat-buat. Inilah gambaran dari emosi yang sudah direnovasi atau ditebus. Oke, setelah kita membahas semua ini, apa sih intinya? Apa pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dari sini? Jadi pesan utamanya adalah ini. Tujuannya bukan buat jadi ahli pengendali emosi yang bisa mematikan perasaan sesuka hati. Bukan itu. Ini lebih ke sebuah undangan untuk masuk dalam sebuah perjalanan transformasi, di mana emosi kita, marah, sedih, senang, pelan-pelan diselaraskan dengan hati Tuhan yang pada akhirnya justru menghasilkan perasaan yang lebih kaya, lebih dalam, dan lebih otentik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat personal. Kalau Anda menerima ide bahwa perubahan emosional itu mungkin, bahkan diperintahkan, kira-kira Anda mau mulai dari mana? Mungkin melatih lebih banyak kesabaran? Atau mengurangi kecemasan? Atau justru belajar untuk lebih sering bersuka cita? Ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan masing-masing.